Hmm. Halo teman-teman, kali ini gue mau wawancara Bang Riki nih. Dia adalah top reseller iBig. Halo Bang. Halo, selamat sore Mas Noval. Top 3 ya? Emang top berapa itu? Gue gak yakin gue top 3 sebenarnya. Nah kalau boleh tahu profesi Abang apa nih Bang? Kerjanya? Saya saat Ah, ini menjabat sebagai Senior Product Marketing Manager di sebuah perusahaan smartphone sih, Mas Noval. terus Hmm. kenapa nih Abang Kerjaannya lebih ke arah kepikiran? ini deh, ngurusin spek handphone. Kenapa Bang? Ya, Kenapa? kerjaannya ngurusin spek handphone aja. Oh iya ya. Ngurusin spesifikasi handphone mulu biasanya. Terus Abang kenapa nih kepikiran untuk bisnis online? Ya, karena bisnis online sekarang lagi ngetrend banget ya. Kebetulan kalau di dunia smartphone sendiri, saya ngelihat trennya nih. Jadi kalau di smartphone itu kan biasa dipakai, kita bisa ngelihat seberapa banyak sih utilisasi dari handphonenya ya. Jadi kita bisa ngelihat bahwa per 2020 ini, dari sepanjang hari ya, sebenarnya orang-orang itu udah mulai make buat belanja online itu sekitar 1 sampai 2 jam loh. Itu angka yang sebenarnya lumayan tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya gitu. Jadi di situ mungkin secara rata-rata ya, jadi kita rata-ratain seluruh pengguna smartphone yang mereknya yang kebetulan saya kerja di sana, itu buat online itu sekitar 1 sampai 2 jam, buat jualan online tepatnya. Bisa dilihat ada dari berbagai macam platform yang digunakan, mulai dari e-commerce merek sendiri, ataupun merek, nah, let's say kayak Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan e-commerce lain ya. Itu kalau dihitung-hitung, itu sebenarnya satu orang itu makan waktu sekitar 1 sampai 2 jam loh gitu sih Val. Nah di situ aku ngelihat bahwa trennya ini naik dan setiap orang juga mungkin nggak cuma mungkin jualan doang, tapi belanja juga kan di sana. Nah Apalagi di itu saat saya ngelihat pandemi bahwa ini sih Bang ya. yes betul, apalagi di saat pandemi kayak gini. Saya nge-track itu angka sekitar 3 bulan ke belakang. Dan di situ saya ngeliat apa penambahan secara signifikan lah terhadap jumlah orang-orang yang menggunakan platform tersebut, baik itu untuk jualan ataupun untuk belanja kali ya. Nah di situ saya pengen join untuk apa mendompleng lah istilahnya atau ngikut dengan tren yang lagi jalan saat ini gitu sih Pak. Buat tambah penghasilan juga ya Bang. Betul, ujung-ujungnya situ. Lagi kan corona nih pandemi juga penghasilan juga menurun yang Betul, mau nggak mau dari bisnis online ini. betul. Jadi emang ini kan karena corona kita juga banyak sekali WFH ya atau work Ya, from home. Jadi daripada kita gunain waktu-waktu yang tadinya mungkin dipakai buat macet-macetan di jalan, kan daripada kita nggak produktif tuh dengan hal-hal seperti itu, baiknya kita bisa cari hal-hal yang lebih produktif. Biasanya kayak jualan online ini. Which is gampang banget ya lewat iBig ya. Itu cukup hanya tinggal daftar gitu kan, caranya simple banget. Kemudian kita juga bisa apa istilahnya langsung aja jualan dan nanti diurusin pengirimannya, packingnya, tinggal istilahnya melayani pembelinya aja gitu sih Pak. terus cara abang bagi waktu antara pekerjaan dan jualan itu gimana bang ya? Oh, jadi kalau tadinya sebelum masa pandemi ini, itu mungkin waktu saya masih kerjanya itu masih istilahnya kayak masih full gitu lah ya. Itu mungkin saya akan fokusnya di weekend atau setelah pulang kerja. Tapi sepanjang WFH ini juga dilihat secara jumlah intensitas kerja juga berkurang gitu ya, karena mungkin bisa diselesaikan lebih cepat via di rumah gitu ya, ataupun koordinasi juga jauh lebih mudah karena tinggal teleconference. Jadi banyak waktu-waktu kosong yang sebenarnya bisa kita pakai buat jualan online gitu sih. Jadi ya saya tinggal masukin gambarnya, lalu tinggal nunggu pembelinya buat klik aja gitu sih, Val. Terus alasannya nih untuk milih iBig sebagai wadah penjualan itu apa bang? Alasannya? Kalau saya sih sebenarnya pertama saya ngeliat dulu siapa aja sih orang di belakang iBig ini. Kebetulan saya kenal dengan Pak Calvin Susanto Putra ya, kebetulan teman semasa kuliah saya gitu ya. Jadi dia yang mengenalkan ke saya mengenai iBig ini. Lalu saya tertarik gitu ya untuk mencoba bisnis dropship. Karena sebelumnya di luar sana banyak banget tuh bisnis dropship seperti dropship aja, Miso dan lain-lain gitu ya. Dan sini saya ngelihat produknya juga. Saya ngelihat produk-produk yang dijual oleh iBig di mana saya rasa relevan ya dengan kondisi saat ini
ini, ya waktu itu ada Scuba Mas Novel. Halo? Sorry, ada telepon masuk. Ya, jadi kepotong sebentar. Ya, jadi saya juga lihat produknya, Mas. Jadi kalau produknya itu saya ngelihat sangat relevan sekali ya dengan kondisi saat ini, which is waktu itu masker. Lalu sekarang makin ke sini itu makin banyak produknya. Mulai dari piyama, kemudian juga ada alat-alat edukasi untuk anak, gitu ya, dan lain-lain. Jadi variannya makin banyak dan saya lihat juga kualitasnya bagus. Jadi selain produknya bervariasi, juga harus kualitasnya bagus juga supaya tidak mengecewakan konsumen. Dan selama saya jualan di iBig ini, itu nggak pernah ngalamin sama sekali ada masalah atau kendala atau komplain bahkan dari pembeli ya, gitu sih, Val. Terus prospek dari hasil penjualannya gimana, Bang? Kalau prospeknya sendiri, penjualannya selama saya udah join sekitar 3-4 bulan ini, per bulannya itu angkanya itu lumayan banget. Saya bisa satu bulan itu bisa menghasilkan sekitar 40-50 orderan gitu ya. Dikalikan aja dengan profit bersih buat saya gitu ya. Nah itu kan sangat menguntungkan sekali gitu ya. Apalagi kerjaan saya cuman ngerepotin adminnya iBig aja nih. Tolong dong proses ini gitu ya. Lalu saya tinggal one click away dari, misalkan saya tinggal m-banking, kirimin tagihannya gitu ya, sesuai dengan apa yang dibeli oleh konsumen saya. Lalu pengiriman dan istilahnya semuanya itu di arrange langsung oleh iBig. Jadi saya tinggal tunggu beres aja sih. Gitu sih, Val. Terus tips dari Abang nih untuk teman-teman IP Community, gimana Bang? Tips and triknya. Kalau tips and triknya sebenarnya harus tetap semangat aja, jadi jangan putus asa. Yang diperlukan untuk menjual secara online ini sebenarnya ketekunan aja. Jadi kan mungkin dilihat di awal banyak sekali produk yang harus dimasukkan gitu ya. Ya ini mungkin challenge di awal aja. Once kalian udah masukin, itu kalian tinggal menunggu aja. Istilahnya kita menabur dulu benih-benihnya, lalu nanti kita akan menuai di belakang hari nanti. Kita mungkin hanya nyisikan waktu, let's say kayak 1-2 menit untuk upload satu produk gitu ya. Lalu nantinya teman-teman tinggal nunggu aja bahwa customer akan masuk, lihat. Mungkin pas ngelihat dulu deh, ngelihat nge-view produk kita udah seneng gitu ya. Bahwa oh ini udah masuk di Tokopedia dan udah aware beberapa konsumen. Lalu sampai itu beli, tentunya itu ada kepuasan sendiri sih, Val, gitu ya. Dan ketika udah beli dan barang itu diterima dan kemudian dapat rekomendasi bagus, itu sebenarnya adalah sebuah hal yang istilahnya menakjubkan banget ya buat saya sendiri ya. Ya di situ bikin kita makin interest atau lebih semangat lagi supaya kedepannya makin banyak jualannya gitu sih. Wow. Oke, jadi gitu teman-teman tips dari Abang Riki nih. Dan makasih juga untuk Abang Riki yang udah mau meluangkan waktunya untuk wawancara juga nih. Sama-sama, Val. Oke, makasih banyak Itu aja Bang. sih kalau saya buat teman-teman, ya tetap semangat ya dan sampai jumpa. Ya, Dadah. Bang.